Siapa yang pernah melihat orang mandi lumpur di TikTok sambil bilang, "Terima kasih orang baik"? Konten seperti ini ternyata bukan cuma hiburan, akan tapi memicu tren baru yang mengkhawatirkan. Di balik layar, ada dampak serius bagi generasi kita. Penasaran? Mari kita bongkar. Di era digital ini, TikTok bukan hanya jadi hiburan, akan tapi jadi sumber penghasilan bagi orang banyak. Namun, ada tren baru yang muncul dan kontroversial, yaitu ngemis online. Tren ini memanfaatkan aksi-aksi ekstrim seperti mandi lumpur atau melakukan aktivitas tertentu sesuai dengan permintaan penonton. Fenomena ini menggambarkan potret yang cukup memprihatinkan dari perkembangan teknologi informasi. Apa yang sedang terjadi? Dan mengapa ini dianggap sebagai krisis sosial yang perlu diperhatikan? Menurut data KBRN Cirebon, pengguna TikTok di Indonesia saat ini mencapai 157,6 juta pengguna per Juli 2024. Jumlah ini mengalahkan total pengguna TikTok Amerika Serikat sebesar 120,5 juta pengguna. Riset dari We Are Social menyebutkan, pengguna TikTok di Indonesia rata-rata menghabiskan 23,1 jam setiap bulannya. Dengan popularitas ini, muncul peluang bagi para kreator untuk mengumpulkan penghasilan melalui gift atau hadiah virtual dari penonton. Di balik terkenalnya TikTok di Indonesia, terdapat fenomena yang sangat miris, yakni ngemis online. Ngemis online jadi salah satu efek samping dari popularitas media sosial, khususnya TikTok. Bukan hanya sekedar ngemis online seperti biasa, banyak kreator memilih aksi ekstrim seperti mandi lumpur, bahkan berjam-jam dan mendapatkan gifts dari penonton. Fenomena ini dinilai sebagai tanda kemunduran sosial yang berpotensi menciptakan generasi dengan mental yang lemah dan ketergantungan. Kementerian Kominfo bahkan telah meminta TikTok untuk menurunkan konten semacam ini karena dianggap pelanggar norma sosial. Fenomena ngemis online berkembang seiring dengan kemajuan sosial, khususnya TikTok. Awalnya, TikTok populer sebagai platform hiburan, namun dengan fitur TikTok Gifts, orang bisa menghasilkan uang dari koin virtual yang diberikan oleh penonton. Namun, fitur ini dimanfaatkan dengan cara yang mengejutkan. Beberapa konten kreator melakukan aksi ekstrim seperti mandi lumpur atau melakukan aksi fisik yang aneh, sambil mengucapkan terima kasih atas koin yang diterima dari penonton. Tak sedikit penonton yang memberikan gift dalam bentuk koin kepada para pengemis online ini, bahkan dengan jumlah yang cukup besar. Seperti yang dilakukan oleh akun TikTok Intan Komalasari yang mendapatkan hingga 2 juta sekali live mandi lumpur. Fenomena ini bukan hanya tentang uang, kan tapi juga memiliki dampak psikologis yang cukup serius. Menurut riset dari Telkom University, fenomena ini menciptakan pola pikir yang negatif pada generasi muda, yakni mental pemalas dan ketergantungan pada pemberian orang lain. Banyak anak muda terpengaruh untuk melakukan hal yang sama demi popularitas atau uang. Bahkan jika itu merendahkan harga diri mereka, mereka merasa baik-baik saja. Selain itu, studi dari Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa pemberian gift dari penonton sering didorong oleh empati, rasa iba, atau perasaan tak nyaman saat melihat penderitaan orang lain. Namun, bantuan semacam ini justru menimbulkan siklus ketergantungan yang sulit diputus. Dengan terus memberikan koin, penonton tanpa sadar mendorong pengemis online untuk melakukan aksi yang sama berulang-ulang, sehingga terbentuk siklus yang merugikan kedua belah pihak. Salah satu hal yang paling menyedihkan dari fenomena ini adalah eksploitasi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Tidak sedikit konten kreator yang menggunakan kelompok rentan ini sebagai daya tarik untuk memperoleh koin yang lebih banyak. Bahkan ada yang sengaja menampilkan lansia dan anak-anak dalam keadaan yang memprihatinkan demi menarik simpati dari penonton. Menteri Sosial telah mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2023 untuk menertibkan fenomena ini, terutama untuk melindungi kelompok rentan dari eksploitasi. Platform media sosial seperti TikTok seharusnya memiliki regulasi yang ketat untuk mencegah konten tidak bermutu ini. Meskipun pemerintah melalui Kominfo telah meminta TikTok untuk menurunkan konten eksploitasi seperti mandi lumpur, namun faktanya masih banyak konten serupa yang beredar. Platform ini harus bertanggung jawab untuk menjaga kualitas konten agar tidak menjadi lahan untuk eksploitasi. Sebagai pengguna media sosial, kita juga memiliki peran penting.
Alih-alih memberikan gift atau mendukung konten yang merendahkan harga diri, kita bisa memilih untuk tidak menonton atau bahkan melaporkan konten semacam ini. Penelitian dari UGM menegaskan bahwa perbuatan tolong-menolong di media sosial tidak selalu berdampak positif. Justru, ini dapat memicu pengulangan dan siklus ketergantungan yang lebih sulit dihentikan. Fenomena ngemis online ini hanyalah puncak gunung es dari dampak negatif media sosial. Kita perlu lebih kritis dan bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dalam mendukung atau memberikan apresiasi pada konten yang bermutu. Mari kita gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan mendorong kreator konten untuk lebih berkarya secara kreatif tanpa merendahkan harga diri mereka. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu memiliki pendapat atau pengalaman tentang fenomena ini, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.